akan pernah. Terima kasih Tuhan. Terima
Bapak Ibu boleh datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan buat segala pelanggaran, buat segala dosa, buat segala kelemahan, buat segala kedagingan, buat segala cinta akan uang. Bapak Ibu boleh minta ampun sama Tuhan sore hari ini. Minta Tuhan sendiri selidiki setiap hati kita. Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan bisnis kita. Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan pekerjaan kita. Tapi apakah benar didapati hati kita mengasihi Tuhan? Minta Roh Kudus sendiri yang menyelidiki hati kita, sehingga setiap selubung-selubung itu dibuka. Minta ampun sama Tuhan kalau ternyata selubung itu dibuka dan memperlihatkan bahwa ternyata kita cinta uang selama ini. Ternyata kita selama ini melakukan bisnis pekerjaan kita untuk daging kita sendiri, untuk kepuasan kita sendiri. Minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus datanglah dengan belas kasihan-Mu. Roh Kudus datanglah dengan belas kasihan-Mu. Jumpai setiap kami. Jumpai setiap kami. Roh Kudus datang saat ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus jumpai setiap kami. Selidiki setiap hati kami. Selidiki lebih dalam lagi ya Kudus. Selidiki lebih dalam lagi ya Roh Kudus. Engkau bebas beracara pada sore hari ini ya Roh Kudus. Selidiki lebih jauh lagi setiap kedalaman hati kami. Selidiki setiap pintu-pintu, setiap ruangan, setiap relung-relung yang ada dalam hati kami. Ya Roh Kudus, saat ini masuk dalam hati kami, selidiki semuanya. Selidiki lebih dalam, lebih jauh, lebih jauh, lebih dalam ya Roh Kudus. Selidiki lebih dalam, lebih jauh, lebih jauh, lebih dalam ya Roh Kudus. Selidiki lebih dalam, lebih jauh, lebih jauh, lebih dalam ya Roh Kudus. Ini waktu saudara untuk bicara sama Tuhan. Ini waktu untuk saudara mengakui dosa saudara. Ada orang-orang yang disingkapkan sama Tuhan pelanggarannya. Saudara selama ini tidak ngerti kalau itu salah. Dan Roh Kudus saat ini menyingkapkan.
segala. Bagiku ku naikkan syukur padamu dengan segenap
lagi katakan tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Roh Kudus, saat ini kami mau berperang bagi setiap usaha, bisnis, pekerjaan yang Roh Kudus telah taruh dalam hidup kami. Saat ini sebelum kami berperang, saat ini setiap iman-iman yang ada, setiap manusia roh yang ada, saat ini dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini semuanya diaktifkan, mati, bangkit, dan diangkat naik bersama dengan Yesus. Didudukan satu kursi memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam segala kemenangan Allah. Saat ini semuanya mengalami tutup bungkus daripada darah Yesus, disembunyikan di belakang kayu salib Kristus Yesus. Memegang kunci-kunci kerajaan sorga, memegang kunci-kunci kemenangan, kunci-kunci kelepasan. Dan saat ini juga di dalam nama Yesus, setiap tubuh yang kami diami adalah tubuh yang telah didiami, ditempati, dikuduskan oleh pribadi Roh Kudus. Adalah tubuh kemenangan yang sudah mengalami otoritas salib Kristus. Saat ini di dalam nama Yesus, setiap kekalahan, setiap kutuk kemiskinan, kutuk penolakan, kutuk kegagalan, setiap kutuk perampasan saat ini, bumi tembaga langit besi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah ada di bawah kaki kami. Setiap orang percaya yang telah berada dalam otoritas penuh bersama-sama dengan Yesus, semua yang telah takluk dan tunduk di bawah kaki Yesus saat ini juga takluk dan tunduk di bawah kaki kami sebagai orang percaya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan manusia roh. Setiap kami diaktifkan, manusia roh setiap kami diaktifkan, iman untuk berperang setiap ini diaktifkan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus daripada Allah mengalir atas setiap kami. Saat ini setiap pekerjaan setan yang hendak menyerang balik atas pelayanan, atas keluarga, atas istri, atas anak, atas pekerjaan, atas keuangan, atas seluruh kehidupan kami saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saat ini menjamah melawan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu orang di tempat ini yang ada kutuk
yang belum selesai ada di bagian jempol dan jari sebelah tengah, jempol, pangkal, dan juga jari tengah sebelah kanan itu terasa seperti tertusuk jarum di sana. Ada pegal-pegal sedikit kalau yang di jempol, kalau yang di tengah, jari tengah itu seperti tertusuk jarum. Saat ini di dalam nama Yesus, kutuk-kutuk perampasan, kutuk-kutuk kegagalan yang terus berkuasa atas kehidupanmu, saat ini aku patahkan oleh kuasa nama Yesus. Saat ini patah, dalam nama Yesus patah, keluar saat ini oleh otoritas salib Kristus. Saat ini juga dalam nama Yesus, saat ini juga di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang buka mic-nya terlebih dahulu. Sama-sama kita berbahasa roh, sama-sama kita terus minta Roh Kudus yang memimpin peperangan ini. Ya
Karana makuna makana 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 makana. Edena mona na 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 makana na. Edana na 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 makana makana. Shekera takara shekera Ina takara makana. shekera takara shekera takara takara shekera takara Ina takara makuna. takara takara Hadi shekera Amakuru kutuku siki na makana maku. Ime te 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 kuna makuna makana makana maku. Ina ra ta 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 te 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 te. Ina ra ta ta kana makuru makuru kutuku. Ina ra makana makana makuru kukuru kuku ya rama. Makana makana makuru kuku ya rama saka ya rama. Ina ra makata kara makana makana maku. Ese te kere bete te te kere bete te te sampai kere bete tingkap-tingkap kana langit makuru kuku ya terbuka, rama saka kana maku. sampai Ina ra makana tingkap-tingkap makuru langit kuku terbuka, makuru kuku ya kami rama saka bersyukur. kana maku. Sampai Ina ra makata tingkap-tingkap kara langit saka kana terbuka, makuru kami kuku ya berseru rama saka memanggil kana nama maku. Tuhan. Ina ra makata ta Sampai ta 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 kuna tingkap-tingkap makuru langit kuku terbuka, makana kami makana kana berseru dan maku. memanggil Ina nama na 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 Tuhan. na makuru kuku kuku Sampai kuku makuru tingkap-tingkap kuku ya langit rama saka terbuka, kana kami maku. berseru Ina dan ra makana memanggil nama maku. Tuhan. Sampai wajahmu dihadapkan kepada setiap kami, kami berseru dan memanggil nama Tuhan. Sikina makuru kuku ya rama Saudara saka kana takkan maku. nama sikara baya baya Makuru kuku ya rama saka kana maku. baya 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 takkan nama ya sikara sikara takkan nama sikara takkan nama ya sikara baya takkan nama sampai tingkap langit terbuka, sampai tingkap langit terbuka, sampai kemurahan Allah dinyatakan, sampai belas kasihan Allah turun, sampai tangan Allah sendiri yang datang menolong. Serabatakan anak apa ya? Engkau sendiri yang Sikina makana 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 terus makana makana rindukan, makana terus rindukan, terus rindukan. Ya katakan, ya katakan, ya nana bayar. makana 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 Sakana sakana nana bayar segera. Kenana nama, kenana bayar, bayar. Sampai setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sampai setiap kami mengalami kepuasan di dalam aliran Roh Kudus, saat ini di dalam nama Yesus. Kerana batakan nana bayar, 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 nana basah. Kerana muni kusilakan muli karena nana batakan nana siara. Ya sikira putri kanana basi ya kanana ya kanana basi nana bata kanana basi sakanana bahaya bahaya kenana bute kana bahaya sikana kenana bute kara bata kana kenana bute kanana basi kenana kenana basi kira bata kana bahaya
kemiskinan. Ya Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini sama-sama kita berdoa dengan satu hati, semuanya buka mic. Kita patahkan setiap roh-roh kutuk nenek moyang yang menghalangi setiap keuangan, finansial, bisnis, pekerjaan setiap kita. Sama-sama kita patahkan. Sama-sama dengan bersuara kita nyatakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kutuk nenek moyang yang menghalangi setiap finansial, yang menghalangi setiap berkat Allah, menghalangi setiap berkat yang menghalangi setiap bisnis yang Tuhan sertai dalam kehidupan kami. Semua kutuk kita saat ini patah hancur atas setiap kami yang ada di sini. Saat ini atas setiap kami patah saat ini hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap kami saat ini hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk itu patah saat ini. Kutuk-kutuk nenek moyang itu saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk dari papa mama, kutuk-kutuk dari opa oma, semua saat ini juga di dalam nama Yesus. Dari semua saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Familiar spirit, kutuk-kutuk dari keluarga besar saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk-kutuk dari pasangan, dari istri saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghalangi berkat akan terjadi melimpah dalam kehidupan kami saat ini patah hancur di dalam nama Yesus. Saat juga di dalam nama Yesus patah di dalam nama Yesus saat ini juga di dalam nama Yesus saat ini juga patah di dalam nama Yesus saat ini juga di dalam nama Yesus saat ini juga patah hancur di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini kita berdoa dengan satu hati, mematahkan setiap kutuk kemiskinan, hanya kutuk kemiskinan, patahkan kutuk kemiskinan dari anak, dari istri, dari suami, orang tua, pasangan hidup, semuanya dipatahkan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kutuk kemiskinan dari orang tua, dari papa, dari mama, dari opa, semua dari istri, saat ini semua kutuk-kutuk kemiskinan itu semua saat ini atas hidup hamba-Mu, atas hidup setiap orang-orang yang ada pada sini yang kekurangan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus patah hancur. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus saat ini patah hancur. Semua pekerjaan kita dalam bentuk kutuk kemiskinan itu saat ini patah hancur di dalam nama Yesus. Saat ini juga tidak ada lagi kuasanya, tidak ada lagi yang benar, tidak ada lagi yang bermanifestasi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga pergi semua kutuk kemiskinan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bermanifestasi dalam pola pikir, yang sudah bermanifestasi dalam mental, yang sudah bermanifestasi dalam iman, setiap kutuk kemiskinan itu saat ini dihabiskan total dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus saat
ini dihabiskan total, yang menggerogoti setiap hati-hati yang ada saat ini, dihabiskan secara total dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk kemiskinan atas anak-anak kami juga dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patah saat ini juga, hancur saat ini juga, total saat ini hancur, patah pekerjaan kutuk kemiskinan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berdoa buat kutuk perampasan, hanya kutuk perampasan, hanya kutuk perampasan, patahkan itu dari setiap anggota keluarga kita. Saat ini perkatakan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kutuk perampasan yang ada di dalam keluarga besar kami, dari orang tua, dari istri, dari nenek, semua anak-anak, semua saudara, ipar, saat ini semua di dalam nama Yesus. Semua kutuk perampasan atas diri kami saat ini patah hancur di dalam nama Yesus. Semua pekerjaan setan yang merampas kehidupan kami, merampas keuangan kami, merampas pekerjaan kami, merampas setiap bisnis kami saat ini patah hancur di dalam nama Yesus. Segala manifestasi perampasan itu yang telah membuat pembeli-pembeli kami dirampasi, telah membuat klien-klien kami dirampasi, saat ini juga di dalam nama Yesus patah pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hancur di dalam nama Yesus. Saat ini patah hancur di dalam nama Yesus. Saat ini patah, saat ini juga di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini kita berdoa atas kutuk kegagalan. Mari sama-sama kita sepakat patahkan kutuk kegagalan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini setiap kutuk kegagalan, gagal untuk closing, gagal untuk membuat kontrak, gagal untuk melakukan penjualan, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus patah atas kehidupan kami. Kutuk kegagalan yang datang dari leluhur kami, yang datang dari keluarga kami, datang dari pasangan hidup kami, saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga patah semua kutuk kegagalan itu di dalam Tuhan Yesus. Saat ini juga hancur, patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus patah saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini patah kutuk ini. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus patah hancur. Saat ini juga tidak tersisa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus. Saat ini kita patahkan setiap roh-roh santet, setiap roh-roh kiriman daripada pesaing bisnis. Kalau saudara punya pesaing bisnis dan kemudian ada orang-orang yang mengirim itu, mari sama-sama kita patahkan, baik atas kehidupan kita, juga baik atas rekan-rekan kita yang ada di sini semua. Mari sama-sama perkatakan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan setan dalam bentuk roh santet dari orang-orang saingan-saingan bisnis saat ini patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kiriman yang membuat bisnis kami tidak dilihat orang lain, yang membuat ada awan gelap, yang membuat ada seperti naga hitam, yang membuat seperti ada ular yang mengelilingi setiap bisnis-bisnis yang ada, saat ini patah hancur di dalam nama Yesus. Saat ini tidak berkuasa, saat ini hancur total daripada setiap bisnis kami. Cengkramannya dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hancur, patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sepakat berdoa untuk menghancurkan setiap roh-roh penipuan, baik roh penipuan yang datang dari pembeli, klien, atau rekan kerja, ataupun karyawan, atau siapapun, atau pemimpin, atau siapapun. Kita patahkan supaya tidak ada manifestasi penipuan terjadi dalam bisnis kita. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kutuk penipuan yang datang daripada pekerjaan setan yang ada dari keluarga besar kami, orang tua leluhur kami, yang saat ini bermanifestasi dalam roh penipuan di dalam bisnis, keuangan, pekerjaan kami. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan itu di
di dalam nama Yesus tidak lagi berkuasa. Saat ini total hancur semua penipuan itu, semua roh penipuan itu saat ini hancur di dalam nama Yesus. Saat ini total, saat ini hancur patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus datang dan melawan, Roh Kudus datang dan melawan, hancurkan setiap tubuh itu. Saat ini juga di dalam nama Yesus patah saat ini setiap tubuh penipuan itu saat ini hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Jebakan-jebakan juga Tuhan aku singkapkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak berlaku lagi ada keluarga sekarang. Saya melihat ada bisnis-bisnis yang dirantai oleh roh-roh dunia. Tuhan bicara tentang roh dunia, bahwa pekerjaan setan di dalam dunia ini sedang menghancurkan setiap perekonomian anak-anak Tuhan, supaya keuangan itu tidak dapat dipakai bagi kerajaan Allah, bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Saat ini kita patahkan roh yang menguasai dunia ini, yang dalam secara khusus dalam perekonomian, yang mengikat perekonomian sehingga perekonomian bangsa-bangsa seret, sehingga perekonomian dunia seret, bermasalah dalam ini itu dan lain sebagainya, yang berimbas kepada inflasi yang semakin besar. Kita berdoa saat ini, kita patahkan setiap rantai-rantai itu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh dunia yang mengikat perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, saat ini kami hancurkan, kami patahkan setiap rantai-rantai iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga setiap rantai-rantai yang mencengkram, setiap rantai-rantai yang mencengkram keuangan bangsa-bangsa, setiap lumbung bangsa-bangsa, setiap lumbung anak-anak Tuhan, saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini datang dan melawan di dalam nama Tuhan Yesus, menghancurkan pekerjaan setan yang saat ini mencengkram setiap lumbung-lumbung bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa dimiskinkan, sehingga orang-orang yang ada pada bangsa tersebut melarat dan susah untuk mencari makan, minum, dan bertahan hidup. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan setan hancur atas setiap yang mengikat lumbung-lumbung setiap bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengikat Indonesia, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh dunia, roh teritorial yang menguasai perekonomian Indonesia, kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini patah, saat ini hancur di dalam nama Yesus. Saat ini juga yang menguasai sistem, yang menguasai pemerintahan, yang menguasai setiap orang-orang kaya di Indonesia, yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, saat ini kami patahkan dan hancurkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi berkuasa, tidak lagi bermanifestasi, tidak lagi mengikat bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji Saat ini Bapak Ibu siapkan setiap minyak urapannya. Taruh di depan layar semua minyak urapannya. Saya berdoa atas minyak urapan itu.
saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak urapan yang saat ini sudah dipegang oleh setiap orang-orang yang ada pada Zoom ini saat ini juga oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus saat ini. Semua urapan, manifestasi kuasa yang sudah didoakan oleh hamba-Mu atas minyak tersebut saat ini aktif. Dan ketika minyak itu digunakan, diciprati atau diminum, minyak itu berkuasa untuk melepaskan dan menyatakan berkat Allah yang besar. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak urapan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan yang kami tujukan pada peperangan pada sore hari ini. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kemenangan daripada salib Kristus terjadi atas kehidupan setiap kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini oleh kuasa nama Yesus, Bapak Ibu boleh semprotkan minyak itu ke setiap telunjuknya, kemudian nanti taruh tanda salib atas kening yang ada. Saya berkati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat daripada Allah atas setiap peperangan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan berkat daripada bangsa-bangsa mengalir seperti firman Allah yang diperkatakan ketika Engkau minta terjadi. Dan saat ini di dalam nama Yesus, kami rampasi semua pekerjaan setan yang tadi sudah dilepaskan. Kami rampasi ulang saat ini 7 kali lipat terjadi atas setiap kehidupan yang ada. Dan saat ini termaterai dengan minyak urapan itu dalam setiap kening yang ada. Dalam nama Yesus saat ini terjadi kelepasan berkat Allah yang besar mengalir atas setiap kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini terjadi, pintu-pintu dibukakan, lumbung-lumbung terisi dengan penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus mengalir curahan air yang semakin deras, semakin hari semakin banyak, semakin memenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kelepasan berkat daripada Allah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sedikit, deras terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kulepaskan berkat ini terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, yang saat ini juga dicurahkan dari laut-laut, saat ini juga aku pindahkan di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir atas setiap kehidupan kita di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini atas setiap peperangan yang tadi sudah dilakukan, semua rampasannya kembali kepada setiap lumbung-lumbung yang ada, terisi 7 kali lipat, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga terjadi oleh kuasa nama Tuhan di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat setiap peperangan yang telah Engkau berkati, yang telah Engkau lawat, telah Engkau jamah. Kami melihat bagaimana Engkau bekerja dan melawat setiap kami. Kami percaya bahwa kami telah terima setiap kemenangan dan curahan anugerah itu. Roh Kudus, saat ini kami mau sedikit sharing dan bersaksi terkait dengan apa yang Engkau telah kerjakan dalam kehidupan kami di dalam doa tadi. Roh Kudus yang melawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya kasih ke Bapak Ibu untuk bicara yang bersaksi nanti terkait dengan tadi di doa dapat apa aja, saya mau bicara satu hal sedikit saja, bahwa doa Bapak Ibu, penyembahan Bapak Ibu itu menjadi doa dan penyembahan yang berbeda dengan orang lain. Itu bukan hanya karena dalam pengenalan kapasitas yang berbeda, tapi karena di situ ada rasa sakit yang berbeda, ada pergumulan yang berbeda yang Bapak Ibu bawa di dalam setiap doa dan penyembahan itu kepada Tuhan. Itu kenapa doa dan penyembahan Bapak Ibu menjadi sebuah doa penyembahan yang kuat, yang berbeda dengan orang lain. Nah, ini yang harus kita bawa di dalam setiap doa dan penyembahan kita, ya. Doa dan penyembahan kita bawa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Inilah yang kita bawa. Kita bawa hidup kita bawa sakit kita bawa setiap pergumulan kita. Ya, ini seperti yang Asaf lakukan, bahwa dia membawa setiap bukan Asaf. Saya lupa namanya. Siapa? Kiranya Engkau memberkati aku. Aduh, saya lupa. Ya, Bes. Ya, Ya, thank you.
Ini yang Yabes bawa di dalam doanya, bahwa di dalam rasa sakitnya dia mengharapkan bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini yang menjadikan setiap doa dan penyembahan Bapak Ibu Saudara kuat dan berkuasa. Bukan hanya terletak pada tingkat pengenalan orang yang berbeda-beda, tapi juga terletak pada tingkat pergumulan orang yang berbeda-beda. Nah, jadi Bapak Ibu bawa itu sama Tuhan ya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang Tuhan perkatakan tadi adalah iman. Bagaimana Musa itu ketika Tuhan suruh berangkat dan berjalan untuk membelah lautan, dia itu lautnya itu belum terbelah ketika dia belum menyentuhkan kakinya ke laut itu. Tapi Musa mau taat dan berjalan kemudian laut itu terbelah. Bapak Ibu, iman itu adalah respon yang berani untuk terima apa yang Tuhan perkatakan. Maka kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang kita berkata bahwa kita orang yang beriman, menerima anugerah dan lawatan Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh berani melangkah, maka kita belum punya iman di sana. Jadi iman yang benar yang datang daripada Allah membuat kita berani melangkah meskipun di depan sana, di hadapan sana masih terbentang lautan yang belum terbuka. Ya, belum melihat ada lautan yang terbuka. Di sana belum ada pintu yang terbuka. Tetapi kalau Bapak Ibu dengan iman berani melangkah, pintu itu dibukakan ketika Bapak Ibu berjalan. Nah, ini iman. Ini yang Roh Kudus tadi bicara tentang iman. Nanti Bapak Ibu baca lagi tentang Musa ya, tentang Musa. Jadi saya ulangnya sedikit ya. Iman adalah sesuatu yang membuat Bapak Ibu semua kita di tempat ini berani melangkah. Jadi kalau kita berani melangkah seperti Musa ketika dia dengar suara Tuhan, maka akan ada pintu-pintu yang dibukakan, maka akan ada tempat-tempat yang dibukakan. Jadi jangan nilai anugerah Tuhan daripada kejauhan. Nilai anugerah Tuhan, lihat dan kecap dan lihatlah anugerah Tuhan itu. Artinya apa? Secara dekat, bukan cuma sekedar melihat dari kejauhan, tetapi mencicipinya ini dari dekat. Kalau kita cuma melihat dari kejauhan, kita akan melihat bahwa lautan itu belum terbuka Tuhan, lautan itu belum terbelah Tuhan. Kayak mana kami bisa lewat? Bagaimana kami bisa lewat? Kalau kita lihat dari kejauhan, maka kita akan bicara pintu itu masih tertutup Tuhan, pintu itu belum terbuka Tuhan. Tapi kalau kita berani melangkah, meresponi iman dengan kekuatan daripada Allah itu, maka pintu itu dibukakan karena kuncinya sudah dikasih. Ya, maka kemudian setiap air lautan itu juga kemudian akan dibukakan bagi setiap kehidupan kita. Nah, ini powerful message yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang Tuhan bicara tadi di dalam perenungan, di dalam doa tadi kita ya. Tuhan bicara tentang hal-hal ini. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan tadi sudah melepaskan ada kutuk-kutuk, ada roh-roh yang bentuk ular, dalam bentuk naga tadi juga. Lebih banyak kutuk-kutuk yang Tuhan patahkan. Saya melihat kutuk-kutuk masih banyak yang menghalangi Bapak Ibu ya. Kutuk-kutuk masih banyak yang menghalangi setiap bisnis usaha Bapak Ibu. Roh-roh yang menghalangi itu manifestasinya saya tadi tidak lihat banyak kecuali tadi roh dunia. Ya, roh dunia tadi manifestasinya banyak tadi. Tadi ada rantai, kemudian ada naga, tadi ada ular itu ya, itu manifestasi dari itu semua. Itu dari situ. Kalau yang dari roh persaingan dan lain sebagainya itu tidak banyak, santet tidak banyak, itu lebih kepada sana Bapak Ibu ya. Jadi itu dipatahkan terus. Kalau merasa bahwa belum ada kemenangan, terus dipatahkan terus ya. Sekian dari saya. Bapak Ibu ada yang mau bersaksi apa yang dialami atau yang dilihat dan dirasakan ketika tadi berdoa, dipersilahkan ya. Ya, silahkan. Ya, silakan Kristi Starla. Mas Krisna, tadi waktu didoain itu doa peperangan itu tiba-tiba ya di perut bawah kiri saya tuh kayak nyeri gitu kan, kayak ditusuk-tusuk gitu. Tapi setelah doa peperangan gitu udah dipatah-patahkan semua roh santet apa, tiba-tiba hilang. Puji Udah Tuhan nggak ya. ada terjadi, puji Tuhan. Terus di jari tengah kanan saya tuh seperti kesetrum, ada something yang seperti masuk gitu loh, kayak gitu. Jadi saya terimanya seperti itu. Ya, Juga diterima saja ya kalau lawatan dari ya, Tuhan, diterima aja ya. Puji ya, Tuhan. puji nama Tuhan.
Ya, Tuhan berkati ya. Ya, Ya, puji Tuhan. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silahkan mau bersaksi atau apa? Silahkan. Ada? Ya, silahkan Ibu Desi. Iya, kalau saya tadi dapatnya saya diingatkan tentang ini yang di Efesus 6, Pak. Eh, Terus pas saya baca, saya kaget juga ya. Ini akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini mengenai peperangan rohani. Ya terima kasih. Saya hari ini diingatkan kembali dalam segala hal yang kita lakukan, kita perlu berperang ya. Eh, Termasuk dalam pekerjaan dan bekerja dan berbisnis ya. Jadi Tuhan ingatkan saya lagi, jangan lupa untuk kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena setiap kali kita bisa, ya tadi ada ya roh penipu ya. Ini juga kan kita bertahan supaya kita berperang supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis, termasuk salah satunya adalah roh penipuan gitu ya. Dan Tuhan bilang jangan lupa pakai pakai perlengkapan senjata yang lengkap. Itu yang saya dapat ya. Ya, Makasih. puji Tuhan. Thank you Ibu Desi ya. Tuhan berkati Ibu Desi. Puji Tuhan. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu semua atau ibu-ibu semua. Ya, silakan. Ada yang dapat sesuatu dan lain sebagainya, silakan. eh, Mari. aku rasakan alirannya kenceng. Gitu. Ya, C. Mirna, aliran kencang bagaimana yang dirasakan? Kayak di badan sama di tangan. Ya, puji Tuhan ya. Puji Di Tuhan. badan berasa juga sama di tangan. Apa yang dirasa itu seperti apa? Maksudnya apakah segar atau Eh, kayak apa ya? Kayak ada ah, seperti ada yang kelegaan, ada yang terlepas gitu juga. ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya itu pelepasan ya. Pelepasan tidak selalu rebah ya. Pelepasan juga salah satu tanda daripada pelepasan itu yang pertama adalah badan itu enteng. Itu yang paling paling basic ya. Tidak harus rebah, tidak harus histeris, tidak harus ini. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Bu Mirna ya, dari berkati sama Tuhan. Itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu silahkan. Cuma Rizka ada? Tadi aku berasa tangan ini aja, tangan kanan yang hangat ya, sekitar tangan kanan, Chris. Tangan kanan. Ya, puji Tuhan. Thank you, Ci. Ya, saya juga tadi merasa badan saya ringan ya. Badan saya segar. Padahal tadi saya lagi letih sekali padahal. Tapi ini badannya segar sekali gitu ya. Ketika tadi kita berdoa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, dari saya pengingat ya itu tadi Bapak Ibu ya, semua jangan lupa ini adalah peperangan ini tidak tidak cukup sampai di sini, tetapi harus ada respon iman yang membuat kita berani melangkah, gitu ya. Nah, kalau setiap kita tidak berani melangkah, nah itu imannya cukup dipertanyakan, gitu ya. Nah, kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan, itu harus membuat kita berani melangkah, gitu ya. Nah, itu harus diingat baik-baik apa yang Tuhan saat ini sedang tegur dalam kehidupan kita untuk membuat kita berani melangkah dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau suruh kita lakukan. Berani melangkah. Tapi saya nggak tahu ngerjainnya. Berani melangkah dulu. Tapi saya nggak ngerti. Berani melangkah dulu. Tapi kalau saya begini nanti begini. Nggak usah tapi. Berani melangkah dulu. Gitu ya. Nggak usah lihat dari jauh. Dari dekat. Kecaplah. Ya. Kecaplah. Baru lihat. Jangan lihat dulu. Ya. Oke. Puji Tuhan. Sudah cukup. Nggak ada lagi. Oke. Nggak Aku ada. nanya bisa nggak, Chris? Oh ya silakan kalau ada mau nanya. Kadang-kadang gini ya, misalnya ada pembeli nih nanya ya, Mm-mm. terus kok dia tiba-tiba udah stop nih bicaranya, belum mutusin gimana kan. Jadi aku tuh bagaimana ya mengalahkan perasaanku yang deg-degan, maksudnya deg-degan tuh was-was nih bagaimana ya, kan ada perasaan yang aduh ini orang gimana ya, aku harus tanya gimana ya gitu kan, atau kadang-kadang gitu aku suka kayak Roh Kudus gimana Roh Kudus gitu. Nanti terus tiba-tiba aku ngomong lagi ke dia, terus dia bales sih gitu loh. Cuman aku kadang bagaimana ya untuk, kan waktu itu Chris bilang percaya gitu ya.
nggak usah pikirin apa waktu itu ngomong kayak gitu ya. Jadi maksudnya gimana ya pada keadaan kan udah ada tuh keadaan hati kita yang nggak nyaman ya antara aduh gimana ya gitu kan udah mikir sendiri kan. Tapi bagaimana untuk menenangkan jiwa kita itu gimana caranya? Nah, itu Cici harus sadarkan jiwa, sadarkan pikiran, sadarkan hidup bahwa Cici itu berjalan dalam kemenangan. Ini sederhananya gini, kalau Cici tahu bahwa Cici itu adalah orang yang berjalan dalam kemenangan, maka ketika menawarkan produk kepada orang, bukan seperti orang yang, mohon maaf ya, tanda kutip ya, bentar ya, sebentar. Nah, kalau Cici adalah orang yang sadar bahwa maju berperangnya sebagai orang yang menang, maju berjualannya sebagai orang yang menang, maju berkomunikasi menawarkan produknya sebagai orang yang terima kemenangan, maka mohon maaf ya, tanda kutip ya, bukan orang yang seperti mengemis-ngemis supaya orang membeli, gitu loh. Bukan mengemis-ngemis seperti orang beli. Tapi Cici tahu, ini kualitas punya, gitu loh. Ini datang dari kerajaan Allah. Harga murah, gitu loh. Mau harga semahal apapun di mata orang, tapi karena Cici datang dengan kemenangan, ini datang karena Tuhan mau tolong kamu lewat usaha saya, lewat bisnis saya, gitu loh. Jadi kalau misalnya dia kemudian tidak membeli, yang rugi siapa? Dia, bukan Cici. Nah, kalau Cici masih punya mental iman merasa bahwa saya yang rugi kalau saya tidak closing, nah maka itu harus di-refresh lagi, dipersembahkan lagi sama Tuhan bisnisnya. Supaya tidak punya rasa khawatir yang seperti itu. Ya, itu kekhawatiran, itu intimidasi pekerjaan setan. Gitu. Ya, harus punya spirit yang seperti itu ketika berjualan datangnya dengan kemenangan. Nah, saya datang atas nama Tuhan kok. Kayak Daud. Daud itu lebih kecil daripada Goliat kan. Tapi karena dia tahu yang menyertai dia bukannya alat perang kan, tapi Tuhan itu sendiri kan. Maka Tuhan itu tidak lebih kecil daripada Goliat kan. Mau sebesar apapun di depan, tidak perlu takut deh. Saya bawa nama Tuhan. Nah, bawalah nama Tuhan dalam komunikasi Cici, sehingga ketika Cici bicara, bicaranya bicara kemenangan, bukan bicara, mohon maaf, tanda kutip, sudah kalah dulu. Ya, mengerti ya maksudnya? Ya, cuma nanti minta petunjuk Roh Kudus bagaimana untuk ini pada saat kejadian kan? Kan Harus suka banyak, harus banyak mengundang, harus banyak berserah sama Tuhan. ya, Enggak, berserah itu pengalaman soalnya. betul. Itu berserah itu pengalaman. Sama kayak misalnya anak bayi ya belajar makan. Pertama-pertama itu belepotan. Pertama-pertama belepotan. Yang ketika pertama kali dia masuk sendoknya ke mulutnya, dia kemudian ingat, oh kalau mau masuk itu segini, ya, segini. Sama kayak orang main bola, nendang, nendang bola ke gawang. Jadi awal-awal tuh salah-salah terus. Tapi kemudian dia sudah masuk, akhirnya dia tahu, oh kalau saya mau nendang masuk di sana itu harus begini. Gitu. Nah ini memang berserah ini adalah pengalaman yang harus dijalani secara personal, pribadi. Artinya, kalau kita hari-hari ini belum sungguh-sungguh berserah, ya harus banyak berserah. Sehingga pengalaman itu membentuk penyerahan hidup yang semakin membuat kita goal, gitu ya. Masuk jadi makan. Gitu, seperti anak bayi tadi. Ya, gitu, Ci. Oke, Ya, mudah-mudahan sederhana dapat dimengerti ya. ya, Ya, thank you. sama-sama, Ci. Tuhan berkati. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya Saya atau juga mau bertanya. ya silakan Ibu Desi. Silakan. Ya, kita ngomong soal penjualan ya, sales ya. Ya, Ah, minggu lalu kan Pak Krisna kan ada ngomong apa namanya? Kita itu berdoa terus kita apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan bagian kita. Betul ya. Kalau sampai perlu kita canvassing ya kita canvassing gitu ya. ya. Nah, pertanyaan saya gini, saya tahu itu ya. Cuman kadang kalau contoh lah canvassing, saya mau canvassing di mana gitu kan. Kan kita perlu ada satu tempat atau satu lokasi, itu contoh. Seringkali saya bingung gitu, mesti ketemunya siapa gitu ya. Hmm. Kalau mau dibilang melakukan bagian kita, ya saya mau lakukan bagian kita, cuman bingung ya. Mau mau yang mana?
Apa kita mesti tunggu instruksi dari Tuhan dulu atau gimana gitu ya? Eh, itu sih pertanyaan saya. Ya, kalau memang Tuhan suruh canvassing ya, seperti Abraham ya. Abraham itu belum tahu dia kemudian di atas itu nanti gimana gimana dan lain sebagainya, tapi dia taat dulu aja gitu, jalan. Nah, kalau memang Tuhan sudah suruh nih, canvassing, ada dorongan yang kuat untuk canvassing, udah jalan dulu aja kemana, gitu ya. Nanti pada saatnya Tuhan akan tuntut untuk pergi kemana. Seperti Abraham ketika dia mempersembahkan korban itu, yang awalnya adalah anaknya yang mau dipersembahkan. Pada akhirnya Tuhan berikan domba. Nah, gitu loh. Sometimes Tuhan tuntun bukan pada saat sebelum, tapi pada Hmm. saat pas during, ya, pas saat berlangsung Tuhan pimpinnya. Gitu. Sometimes Tuhan bukan pimpin saat sebelum, tapi saat sedang berlangsung. Gitu. Jadi yang penting sudah memang Tuhan bicara kok ada dorongan kuat untuk canvassing, lakukan saja canvassing, taat, berjalan dengan iman kemanapun mau melakukan canvassing, apa yang terpikir, apa yang terlintas dalam pikiran, dalam hati, saya mau ke Central Park lah, saya mau ke sini lah misalnya. Pergi aja ke sana. Hmm. Di dalam masa itu Tuhan akan pimpin mau kemana, mau Hmm. kemana, mau kemana. Nah, seperti itu. Jangan kemudian jadi dari jauh melihatnya. Oh iya, sama Nah, yang tadi ya, yang iya, lihat laut ya. Jadi iya, mesti ke lautnya dulu. Maksudnya mendekati ke laut ya. iya, betul. Ya, terus nanti mujizatnya itu nanti akan terjadi sesuai dengan iman kita ya. Iya, betul. Tuhan ada masa-masa Tuhan suruh saya pergi untuk waktu itu ke ini apa namanya eh ini bukan bisnis ya tapi pelayanan. Tuhan suruh pergi saya pokoknya keluar dari rumah gitu ya, jalan kaki gitu. Ya udah karena dorongan Tuhan untuk lakukan itu ya udah saya keluar aja gitu. Saya keluar jalan kaki, kemudian saya keliling-keliling, kemudian saya ketemu orang ternyata Hmm. gitu. Saya ketemu orang, saya nggak tahu kemana itu ya, itu kan saya keluar Hmm. aja jalan kaki. Saya keluar jalan kaki keliling-keliling, ternyata kemudian saya dipertemukan dengan seseorang yang ternyata Hmm. orang itu perlu didoakan gitu. Hmm. Orang itu stroke gitu ya, orang itu Hmm. waktu itu stroke. Orang tuh stroke, sudah bertahun-tahun stroke gitu ya. Itu tahun 2017 atau 2016 itu kalau nggak salah. Orang tuh stroke, saya itu malam-malam tuh jam 8 Tuhan suruh saya keluar dari kontrakan, waktu dari rumah. Saya kemudian keluar jalan kaki di gelap-gelap, Tuhan suruh saya muter-muter di daerah tempat saya tinggal sana. Ya udah saya jalan aja muter-muter, saya ketemu orang itu. Hmm. Saya ketemu di orang itu, dan itu di dekat pos ronda. Hmm. Kemudian akhirnya kami ke pos ronda. Nah, kemudian saya doakan beliau. Hmm. Nah gitu. Jadi kalau memang Tuhan sudah suruh canvassing, ada dorongan yang kuat untuk melakukan itu, lakukan aja. Gitu. Lakukan dulu, akan Tuhan pimpin. Nanti gimana caranya. Kalau Tuhan suruh canvassing melalui digital misalnya, membuat konten, ya buat aja dulu. Gitu. Buat aja dulu, nggak usah kepikiran nanti buat kontennya gimana, ininya gimana, ininya gimana. Jalan dulu aja. Tapi kalau misalnya belum ada blank gitu, terus gimana dong? Nah, terus banyak-banyak minta sama Tuhan tuh. Kalau udah blank itu berarti belum 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 mengerti tuntunan Roh Saya Kudus. biasanya, saya biasanya masuk ke menara doa, habis blank. Kalau udah blank sama sekali tidak ada yang dilihat, nah itu repot itu ya. Harus minta sama Tuhan dulu tuh ya. Ya, ya, ya. Oke, makasih. Ya, ada pekerjaan setan yang membuat setiap kita itu tidak mengerti tuntunan Tuhan. Hmm. Ya, ada masa-masa di mana saya juga tidak ngerti apa yang harus saya Hmm. lakukan dalam pelayanan dan pekerjaan. Hmm. Tapi ketika kita datang dengan hancur hati, berdoa minta pemurahan Tuhan, tiba-tiba ada kekuatan yang datang dan kemudian Hmm. membuka selubung itu, dan kemudian kita melihat banyak hal. Itu bukan bukan sesekali terjadi dalam kehidupan saya. Hmm. Ketika saya kemudian blank, nggak ngerti apa-apa, atau hanya berjalan begitu aja, seperti ya sudah apa namanya udah aktivitas harian, Aktivitas. udah aktivitas harian, hari ini kerja, hari ini pelayanan, begini, udah gitu kan, nggak ada sesuatu yang Iya. fresh kayaknya yang dilakukan, blank. Nah, datang sama Tuhan itu akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan, kerjakan. Nah, itu Maksudnya bukan. kita doa puasa atau mesti gimana Oh iya, gitu. doa Ya. puasa boleh, mau pujian penyembahan yang benar-benar merindukan hadirat Tuhan boleh gitu. Ya itu tergantung tuntunan pribadi ya. Kalau Ya, memang dirasa perlu untuk doa puasa ya silahkan, nggak apa-apa. ya. Oke, terima kasih buat tipsnya. Terima Ya, kasih. sama-sama Ibu, ya Tuhan berkati. Memberkati. Ya, puji Tuhan, ada lagi yang ingin bersaksi atau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup.
Oke, nggak ada ya? Oh, oke, ada ya. Silakan Ibu Irin. Setelah dapat order yang bulan lalu, yang sepatu sama asuransi, Ya. saya dapat satu lagi, saudara yang beli asuransi itu mau juga, tapi nentuinnya tanggal 18 Agustus karena dia ada pembayaran premi yang tanggal 5. Mm-mm. Dokumennya sudah beres, Mm-mm. jadi Oke. tinggal tunggu tanggal 18. Ya, Terima puji, kasih. Ya, puji Tuhan ya. ada Terus order di depan. Baru puji kali Tuhan. ini Pak Kresna, makasih. Ya, puji Tuhan, Ibu Puji bersyukur ya Tuhan. buat kemenangannya. Ya, terus Ya, didoakan. Saya pernah ya, bicara tentang snowball, ya. Saya pernah bicara tentang ya. snowball. Snowball itu bola salju. Tuhan, ketika Dia sudah menyatakan kemenangan, biasanya snowball, gitu ya. Nah, ini harus ada respon iman untuk kita terus kemudian bergerak di dalam snowball. Bola salju itu makin hari makin besar dan makin cepat. Kalau kekuatan kita, kemudian endurance kita masih sama, ya kita tidak bisa menyamai bola saljunya. Akhirnya kita kehilangan lagi, gitu ya. Nah, Tuhan tuh, Bola salju dalam pengertian positif ya. iya, snowball dalam pengertian yang positif. Bukan kita yang digulung, tetapi berkat itu mengalir, semakin menggulung, semakin besar, gitu loh. Nah, kalau kita kemudian tidak bisa mengejarnya, atau kita kemudian tergulung dengan dia, nah ini repot. Nah, makanya harus punya endurance yang makin hari makin kuat juga, gitu loh. Harus punya kecepatan yang makin hari makin cepat juga, gitu loh. Kalau kita masih tetap dalam posisi yang sama dengan hari ini, maka kita tidak akan bisa sampai kepada tahun depan di mana Tuhan berkati dengan lebih lagi, gitu loh. Nangkep ya maksudnya, Oh, gitu. Nah, jadi mengerti. Mengenai tahun depan, saudaranya satunya lagi, tahun depan mau ambil sama asuransi kayak gini. Karena dia mm, kan polis lamanya belum 5 tahun, jadi harus mm, tunggu tahun depan. Orangnya nurut aja, katanya tahun depan aja deh. iya, Makasih mengenai tahun depan. iya, sama-sama Ibu. Ya terus didoakan ya dan terus berjalan di dalam Ya, anugerah Tuhan. Ya, thank you ya, Ibu. Tuhan berkati ya. makasih. Ya, Sama-sama. Tanya sama-sama. dong, Chris. Ya, silakan Ci. Bagaimana supaya syarat apa ke snowball? Ya, itu semua yang udah kita bahas selama ini. Bukan Oke. bukan 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 ke syarat sih ya. Hmm. Eh, saya ngerti maksud si Mariska, tapi bahasanya bukan syarat ya. Kalau syarat Ya. kayak gimana gitu. Bagaimana mendapat perkenanan supaya Mungkin mendapat snowball? prinsip-prinsip Ya, prinsip-prinsip betul. iman ya gitu, Ya. lebih prinsip-prinsip imannya. Ya seperti yang kita udah bahas selama ini, yang tadi juga kita lakukan ya. Pewahyuan roh, menanti-nantikan, kemudian bergerak dengan iman, eh, berjalan di dalam iman, dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan itu, biasanya Tuhan akan melingkan kepada yang lain. Akhirnya terjadi snowball kan. Nah, ketika sudah meling, ya kita tetap kemudian kejar lagi juga kan, gitu loh. Kita kejar orangnya, gitu loh. Kalau sudah ngeling lagi, kejar lagi, gitu. Kalau di dalam eh, teknik bisnis itu ada namanya eh, upselling, gitu ya. Ada namanya upselling. Jadi kalau misalnya di restoran orang udah makan 30 menit gitu ya. Udah makan 30 udah misalnya sudah buka misalnya sudah buka 2 jam. Orang sudah banyak makan gitu ya. Nah, penghasilan selama 2 jam udah berapa? Sudah 1 juta misalnya selama 2 jam. Oke, orang makan di meja ini udah berapa lama? Udah 1 jam. Ini udah setengah jam. Oke, biasanya manajernya bilang, oke sekarang waktunya upselling. Upselling itu adalah menawarkan produk kepada orang yang sudah membeli, gitu loh. Makanya kadang kalau kita di restoran suka orang datang, nah, mau nambah ininya nggak kak, mau nambah ininya nggak kak, mau nambah ininya nggak kak. Nah itu upselling gitu. Jadi kalau misalnya kita udah udah beli di situ, udah lama duduk di situ, ada upselling namanya. Nah, dalam prinsip iman itu ada link, ada channel-channel yang kemudian terhubung kan. Nah, seperti misalnya tadi Ibu Iren, orang membeli dan kemudian menawarkan kepada keluarganya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa upselling seperti itu kan. Ya, keluarganya ada yang butuh juga nggak? Dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya terjadi snowball kan. Linknya makin besar, makin besar, makin besar. Seperti itu, upselling gitu. Ya, Ya, mudah-mudahan tapi mereka sederhana. diskusi sendiri, Pak Krisna. Saya hanya nawarin cicinya, tapi mereka bertiga diskusi sendiri, akhirnya memutuskan mau semua. Ya, Iya, baru ngomong dengan saya. iya, Makasih loh. iya, iya. Tuhan Itu yang kan, membimbingnya. iya, itu teknisnya ya. Untuk Ya, prinsipnya seperti itu. Kita bisa untuk ya, apa namanya? Bisa untuk kemudian upselling seperti itu ya. Itu sama dengan ya, ini. Ya, puji Tuhan. ya. Nah, mudah-mudahan boleh dimengerti sederhana, Si Mariska.
Mm. Siap. Ya, makasih. Thank you. Oke, puji Tuhan. Cukup Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Oke ya, ya puji Tuhan kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat pertolongan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus tolong, terus jamah, biar terus perjumpaan-perjumpaan kami menjadi perjumpaan yang menghasilkan dan menghadirkan kemenangan Allah di dalam setiap bisnis kami masing-masing. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melawat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau akhiri perjumpaan kami pada sore hari ini, dan kami mau tutup. Biarlah segala berkat yang ada dalam sorga terkandung dalam nama Kristus Yesus menjadi nyata dalam setiap pelayanan pekerjaan kami masing-masing. Dan biar berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus terjadi dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kemanapun kami melangkah dan berjalan, apapun yang kami perbuat dengan kedua tangan kami, terus menjadi perjalanan yang penuh dengan berkat, terus menjadi perjalanan yang penuh dengan pertolongan Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Yesus, kami semua terima berkat daripada Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, memberkati semua. Shalom. Kris, Tuhan Yesus memberkati.